Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dari Prodi Sistem Informasi semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi perbankan. Dosen pengampu Rukin Sudarwanto, SPD MTI. Pengertian bank. Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang memiliki arti bangku. Dalam hal ini, arti kata bangku ialah tempat operasional para bankir pada masa lalu dalam melayani nasabah mereka. Istilah banco kemudian berubah dan lebih populer dengan kata bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan sebagai bank note. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Produk-produk bank terdiri yang pertama ada tabungan, deposito, jasa pembayaran gaji, pensiun dan lainnya, jasa pengiriman uang, transfer, jasa setoran, pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan lainnya, kemudian yang terakhir kartu kredit dan lainnya. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggannya. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Jenis proses bisnis. Yang pertama, proses utama ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Yang kedua, proses dukungan. Proses dukungan tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Yang ketiga, proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan, proses ini kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan proses ini, juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan operasional. Akuntansi dan teknologi informasi. Akuntansi dan teknologi informasi. Peran teknologi informasi dalam membentuk proses akuntansi dalam perusahaan atau organisasi dalam perusahaan. Alasan utama penggunaan IT dalam akuntansi ialah efisiensi, penghematan waktu dan biaya. Alasan lain termasuk peningkatan efektivitas mencapai hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Alasan lainnya yaitu ditambah dengan pelindungan atas aset perusahaan. Kemajuan pesat TI sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan aplikasi ilmu akuntansi. Munculnya istilah enterprise system, business intelligence, conforming to first and compiled standards, IT governance, business
continuity management, emergency management, business process improvement, mobile and remote computing, dan knowledge management menunjukkan bahwa dunia akuntansi akan semakin kompleks, tidak hanya berkutat pada jurnal dan penyusunan laporan. Siklus pemrosesan transaksi, proses pengendalian internal. Fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi penting untuk diketahui, terlebih di era kemajuan teknologi seperti sekarang. Menurut para ahli, sistem informasi memiliki pengertian kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, serta teknologi yang terorganisir. Internet diketahui mempunyai peranan penting untuk ketersediaan dan kemudahan akses informasi. Peranan internet ialah dapat menyediakan, menyimpan, hingga memberikan akses informasi yang memudahkan masyarakat luas. Berdasarkan pengertian sistem informasi, diketahui terdapat beberapa komponen pendukung sistem informasi, di antaranya software, hardware, telekomunikasi, database, dan warehouse, serta sumber daya manusia dan prosedur komputasi penggunaan terakhir. Sistem informasi yang pertama kali dikembangkan dengan para spesialis informasi melakukan seluruh pekerjaan bagi para pengguna. Pendekatan ini masih dipergunakan untuk banyak proyek-proyek sistem saat ini, menunjukkan bagaimana spesialisasi informasi bertindak sebagai perantara yang memisahkan penggunaan dari komputer. Komputasi penggunaan akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Dampak program pendidikan komputer yang ada pada sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlihat dari 1980-an. Perkembangan kemampuan di bidang komputer dari tingkat manajemen paling rendah hingga paling tinggi. Yang kedua, antrian layanan informasi. Murahnya piranti keras, lunak siap pakai. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man. Ini dibelikan. Nih. Bisa pilihnya yang dibelikan tadi. Sing abang ki yo. Ya, ini di berhenti nih. Sing di. Ini.